Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fauzia, mahasiswa Universitas Subang Fakultas Hukum. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia dan di Afrika Selatan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau sering disingkat dengan YLBHI. YLBHI ini adalah sebuah organisasi Indonesia yang bergerak dalam penyediaan bantuan hukum di negara Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ini didirikan pada tanggal 26 Oktober tahun 1970 atas inisiatif dari Dr. Adnan Buyung Nasution SH yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta pada saat itu. Pada saat ini, YLBHI ini memiliki 17 kantor cabang LBH di 17 provinsi. Lembaga bantuan hukum di Indonesia mengembangkan konsep bantuan hukum struktural atau BHS. Konsep ini didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan cara melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri, dan pada akhirnya bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pengacaranya. Selain itu, YLBHI ini menjadikan hukum dan advokasi hukum sebagai alat untuk melawan kemiskinan struktural dan mengubah politik kenegaraan yang menciptakan kemiskinan struktural itu. Bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, penerima bantuan hukum ini adalah orang atau kelompok masyarakat yang tidak mampu. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum di dalam lembaga bantuan hukum mendapatkan gaji atau upah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, atau juga dari hibah atau sumbangan, dan atau dari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Tetapi dalam prakteknya, LBH juga mendapatkan dana dari donasi publik serta dari program-program yang dilaksanakan oleh LBH. Dana-dana yang diperoleh tersebut masuk ke kas LBH, kemudian baru disalurkan pada program-program bantuan hukum LBH maupun gaji atau upah pemberi bantuan hukum serta biaya operasional lainnya. Terkait hal tersebut sudah diatur sendiri dalam Standar Operating Procedure atau SOP Keuangan LBH. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai lembaga bantuan hukum yang ada di Afrika Selatan. Lembaga ini sering disebut dengan Legal Aid Board atau LAB. Lembaga bantuan hukum yang ada di Afrika Selatan ini didirikan pada tahun 1969 oleh pemerintahan apartheid yang menyadari pentingnya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini mulai beroperasi pada tahun 1971. Undang-undang tentang bantuan hukum sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1969, namun kemudian diamandemen pada tahun 1996 dan disesuaikan dengan kondisi politik pasca rezim apartheid. Berdasarkan undang-undang bantuan hukum tersebut, kemudian dibentuklah Legal Aid Board atau LAB ini yang merupakan komisi negara independen yang mengurusi bantuan hukum. LAB ini mempunyai misi untuk akses keadilan untuk masyarakat miskin dan rentan. Anggota LAB ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan mendapatkan persetujuan dari badan yang dinamakan Constitutional Development.
Oke, kemudian pemerintah Afrika Selatan membentuk pula kantor-kantor pengacara publik yang diberi nama dengan Justice Center. Justice Center ini berada di berbagai daerah di Afrika Selatan. Pada tahun 2014, lahir Undang-Undang Bantuan Hukum yang baru, yaitu Act 39 of 2014, yang semakin mempertegas model bantuan hukum yang mengutamakan Justice Center sebagai pemberi layanan bantuan hukum dengan pengacara publik yang digaji oleh negara. Sampai saat ini terdapat 64 Justice Center serta 64 Satellite Office di seluruh wilayah Afrika Selatan dengan 1057 pengacara permanen, 578 pengacara kontrak, 333 manajer, dan 168 paralegal. Meski demikian, model-model pemberian layanan bantuan hukum lainnya tetap dijalankan sebagai pelengkap dan menutup kekurangan bantuan hukum yang sudah ada dengan sistem in-house lawyer. Peran paralegal di tingkat komunitas juga diakui oleh sistem bantuan hukum Afrika Selatan. Banyak organisasi yang berbasis pada kerja-kerja paralegal komunitas yang memberikan akses terhadap keadilan dengan cara mendidik masyarakat tentang hak-hak hukum mereka serta melatih paralegal untuk memberikan nasihat hukum. Bisa kita lihat bahwa di Afrika Selatan ini berpegang pada prinsip tidak ada model sistem bantuan hukum yang bersifat paripurna atau sempurna. Masing-masing model atau sistem layanan bantuan hukum memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dari penjelasan-penjelasan barusan dapat disimpulkan apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan antara lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia dengan yang ada di Afrika Selatan. Persamaannya antara lain yang pertama yaitu YLBHI dan LAB ini merupakan organisasi atau lembaga bantuan hukum yang diperuntukkan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Kemudian persamaan lainnya adalah pemberian bantuan hukum di Indonesia dan Afrika Selatan ini sama-sama sudah didasarkan pada undang-undang tentang bantuan hukum. Adapun perbedaannya yaitu pertama, layanan LBH di Indonesia belum dilengkapi dengan sistem in-house lawyer, padahal hal ini dapat meningkatkan kualitas LBH yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu anggota LAB ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan mendapatkan persetujuan dari badan yang dinamakan Constitutional Development. Sedangkan di Indonesia untuk menjadi anggota YLBHI dilakukan dengan cara mendaftarkan diri dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, di Indonesia untuk menjadi anggota YLBHI ini dilakukan dengan seleksi yang ketat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita